Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGT Angkatan 11 dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan akan mendemonstrasikan tugas kami, yaitu demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 dengan tema coaching untuk supervisi akademik. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Andi Milda Natalianti, SPD dari TK Negeri Pembina Kabupaten Pangkajene. Di sebelah kiri saya yaitu saya bernama Yusrina dari SMK Negeri 3 Pangkep. Dan di sebelah kanan saya adalah Saya Esa Anissa dari SMK Negeri 1 Pangkep. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Ya, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Baiklah Ibu, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat ya Bu, atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching nantinya. Namun sebelum Ibu Yusrina memulai percakapan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Ibu terkait rubrik penilaian dalam proses observasi untuk kita ketahui bersama. Untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu Yusrina sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, serta memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coaching, yaitu meliputi presence Bu, yaitu kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapannya Ibu, ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alutsista ya Bu, yaitu menentukan tujuan atau hasil akhir, kemudian identifikasi masalah, lalu rencana aksi dan juga tanggung jawab Ibu. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu Yusrina. Bagaimana Ibu bisa dipahami ya? Ya, bisa Bu. Siap. Baik Ibu, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai, untuk proses coachingnya ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh. Oke. Untuk pertanyaan pertama Bu, dari semua kompetensi coaching yang mana yang menurut Ibu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti Bu? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Bu. Ya. Nanti mendengarkan aktif, Ya. juga mengajukan pertanyaan berbobot mengenai teknik rasa. Oh, luar biasa ya Ibu Yusrina. Jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Nah, dari kedua kompetensi ini Bu, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti Bu? Ya, baik. Untuk yang kompetensi spesifikasinya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa mengetahui dengan baik permasalahan dari coaching. Ya, baik. Mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya agar bisa menggali banyak hal dari coaching. Nah, Ibu Yusrina, untuk yang pertanyaan terakhir nih Bu, perihal indikator kepencapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Ya, baik Bu. Indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu bahwa nanti dalam menerapkan alur coaching dapat berjalan secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching agar beliau itu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Baik Ibu, semoga dari indikator yang sudah Ibu tadi sampaikan terkait prosesnya yang meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari coaching bisa tergali Bu dengan maksimal. Nah, hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silahkan bisa memulai coachingnya. Semoga sukses ya Ibu Yusrina. Makasih Ibu. Siap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Milda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yusrina. Selamat pagi. Pagi Bu. Nah, sekarang bagaimana kabar Ibu Milda pagi ini? Alhamdulillah saya hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Iya, alhamdulillah ya Bu Milda. Nah, kali ini kita akan melakukan suatu aktivitas. Kegiatan kita ini adalah meng-coaching Bu Milda ya. Nah, baik, bisa kita mulai Bu Milda? Siap Ibu, insya Allah siap. Baik,
Ibu Milda, apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola emosi siswa saya, karena selama ini saya hanya fokus pada pembelajaran kognitif dan kurang memperhatikan aspek emosional mereka, Ibu. Iya, jadi tujuan utama adalah meningkatkan pengelolaan emosi siswa di dalam kelas ya. Nah, apakah ada hal spesifik yang ingin Ibu capai terkait hal ini? Ya, saya ingin membuat suasana kelas saya itu lebih kondusif, Ibu, dan membantu siswa saya lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan mereka sehingga mereka bisa lebih fokus pada saat belajar, Ibu, di kelas. Iya, baik sekali ya Ibu Milda. Di sini tujuan Ibu Milda ini sangat baik sekali untuk lebih kondusif dan membantu siswa yang lebih terbuka lagi ya Bu Milda dalam mencapai perasaan mereka. Nah, baik. Selanjutnya ini apa yang Ibu sudah lakukan sejauh ini untuk mencapai hal tersebut? Sejauh ini, Ibu, saya masih lebih banyak menerapkan metode pembelajaran yang terstruktur pada fokus pada hasil akademik mereka. Saya belum banyak terlibat dalam pengelolaan emosi mereka karena saya berpikir hal itu terbentuk dengan sendirinya. Iya, baik ya, bagus sekali Bu Milda. Ini di sini tadi Ibu Milda mengatakan bahwa untuk menerapkan metode pembelajaran yang terstruktur itu dan fokus pada hasil akademik siswa ya Bu Milda. Nah, sekarang apakah Bu Milda melihat sebagai kendala dalam mencapai tujuan ini? Kendala utamanya mungkin karena saya kurang memberikan waktu dan ruang bagi murid saya untuk mengekspresikan perasaan mereka. Juga saya sendiri belum cukup paham bagaimana caranya membantu mereka untuk mengelola emosi pada diri mereka. Iya, jadi begitu ya Bu Milda. Ibu Milda ini merasa bahwa Ibu Milda ini masih kurang memberikan perhatian kepada siswa Ibu Milda. Nah, sekarang mari kita pikirkan berapa langkah konkret yang bisa Ibu Milda ambil. Apakah ide-ide Ibu Milda itu membantu siswa melalui emosi mereka di kelas? Mungkin saya bisa mulai dengan menyediakan sesi refleksi atau diskusi singkat di akhir pelajaran, di mana siswa saya berbagi tentang perasaan mereka selama belajar. Iya, bagus sekali ya Bu Milda. Ibu Milda ini sudah luar biasa sekali dengan nantinya ini akan berbagi tentang perasaan mereka selama mereka belajar di kelas. Nah, apakah ada hal lain yang bisa ditambahkan Bu Milda? Saya juga bisa memulai mempelajari metode pengajaran yang mendukung perkembangan sosial emosional mereka. Misalnya itu dengan menambahkan lebih banyak lagi kegiatan kolaboratif dan saling menghargai di antara mereka di dalam kelas bersama peserta didik, begitu Bu. Iya, bagus sekali ya Bu Milda. Nah, sekarang mari kita perjelas tanggung jawab Ibu Milda itu untuk rencana ini. Apakah yang pertama kali Ibu akan lakukan? Saya akan mencoba untuk mengalokasikan waktu, misalnya itu 5-10 menit di setiap akhir pembelajaran untuk diskusi reflektif tentang perasaan mereka di kelas. Lalu saya akan mencari referensi atau mengikuti pelatihan yang bisa membantu saya memahami lebih mendalam tentang pembelajaran sosial emosional. Iya, bagus sekali. Jadi Bu Milda ini akan melakukan pelatihan yang bisa membantu siswa ya, yang bisa memahami lebih dalam tentang pembelajaran sosial emosional itu. Iya, bagus sekali Bu Milda. Nah, sekarang kapan Ibu akan memulai langkah pertama ini?
Saya bisa memulainya itu minggu depan, Ya. karena kebetulan saya mengampu di pendidikan anak usia dini, Bu ya. Saya akan mencoba di kelompok kelas saya, kelompok B, dan untuk referensi pembelajaran sosial emosionalnya, saya akan mencarinya dalam 2 minggu ke depannya. Ya, bagus sekali ya Bu Milda. Jadi kita telah menetapkan bahwa Ibu akan memulai diskusi reflektif dengan siswa minggu depan ya, dan mencari referensi melalui PSE dalam 2 minggu ke depan. Saya akan menghubungi Ibu Milda lagi dalam waktu 1 bulan untuk melihat progres dan apa yang bisa kita evaluasi lebih lanjut. Nah, apakah ini terdengar baik untuk Ibu? Ya, terima kasih. Saya merasa lebih jelas dengan rencana ini. Ya, sama-sama Bu Milda. Semoga rencana ini membantu Ibu dalam mencapai tujuan yang Ibu Milda inginkan. Saya akan selalu siap membantu Ibu jika Ibu membutuhkan bimbingan saya lebih lanjut. Terima kasih banyak Ibu sebelumnya. Iya, sama-sama Bu Milda. Ibu Yusrina, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu Yusrina dengan Koci. Ya, terkait proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan, Ibu Yusrina, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya, Bu? Boleh Bu, boleh. Nah, Ibu, untuk yang pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching itu? Tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi inti coaching yang sudah saya terapkan tadi adalah dengan mendengarkan aktif. Baik Ibu, berdasarkan hasil catatan saya, Ibu memang sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan. Itu terbukti ketika Ibu tadi mengobrol, saya merasa setara, tidak ada perbedaan dengan coaching. Kemudian Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapinya. Ya. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach sendiri. Nah, selain itu juga Ibu sudah melaksanakan kompetensi inti coaching ya, Bu. Ya. Nah, tadi Ibu mengharapkan ada 2 ya, mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan. Tentunya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat, itu juga sudah terlaksana, Bu. Dan yang paling penting Bu dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alur Tirta Bu, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalahnya, lalu dilanjut dengan rencana serta tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan ini, saya lihat Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik Bu. Wah, luar biasa Ibu Yusrina. Ya, terima kasih Iya. Bu. Baik, nah ada pertanyaan terakhir nih Bu. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, Ibu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya, baik Ibu, yang ingin saya terapkan yaitu kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Di sini presence, yang mana mungkin tadi saya merasa bahwa coaching memiliki sedikit unek-unek, namun karena kondisi yang kurang rileks, jadinya tidak sempat tersampaikan. Seharusnya tadi itu saya menggunakan teknik presence dan teknik rasa agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Baik, kehadiran penuh atau presence menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan ya Bu. Semoga teknik ini bisa segera Ibu Yusrina maksimalkan dalam diri Ibu Yusrina sendiri. Dan tidak hanya potensi ini, tapi juga potensi yang lain ya Bu, agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya. Ibu, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nanti ke depannya ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach Ibu, dan tetap berpegang teguh pada alur kita ya Bu. Terima kasih Bu, ini merupakan proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu ke depannya. Iya, terima kasih kembali. Ya Bu, Assalamualaikum Ibu Yusrina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Milda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yusrina. Iya, bagaimana kabar Ibu Milda di hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu Yusrina. Sebelum kita memulai proses coachingnya di sini, saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu Milda dengan coaching nanti ya. Siap, Ibu. Namun sebelum Ibu Milda memulai percakapan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi untuk kita ketahui bersama. Untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu memiliki kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan ketika melakukan sebuah coaching, Ibu Milda jangan lupa ya untuk menerapkan alur tirta, yaitu menentukan tujuan atau hasil akhir, kemudian identifikasi masalah, lalu rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu Milda. Bagaimana Bu Milda, bisa dipahami? Siap, Ibu Yusrina. Baik, kalau begitu selanjutnya, sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ini beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu Milda? Boleh, Ibu. Untuk pertanyaan pertama, dari semua kompetensi coaching, yang mana nih yang Ibu Ibu Bapak nih? Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama, dari semua kompetensi coaching, yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua, Ibu, yaitu nanti mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Wah, luar biasa Ibu Milda. Nah, di sini saya mendengarkan tadi, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi ini, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Untuk yang kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif, supaya saya mengetahui dengan baik permasalahan dari coaching. Iya, baik. Memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci yang bisa menggali banyak hal dari seorang coaching. Nah, Ibu, untuk yang pertanyaan terakhir ini, nah, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana Ibu terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam percakapan nanti? Indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu bahwa nanti dalam menerapkan alur coaching dapat berjalan secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Baik sekali ya Bu, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari coaching bisa tergali dengan maksimal ya Bu ya. Nah, hal itu Ibu yang ingin saya tanyakan. Selebihnya setelah ini silakan bisa memulai coachingnya. Semoga Ibu sukses ya Bu ya. Siap, terima kasih banyak Ibu Yusrina. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Esa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Milda. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu Esa? Alhamdulillah baik, Bu Milda. Baiklah, Ibu Esa. Apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching kali ini? Oh ya, begini Bu Milda. Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola emosi siswa. Karena selama ini saya hanya fokus pada pembelajaran kognitif saja dan kurang memperhatikan aspek emosional mereka, Bu. Jadi tujuan utamanya adalah meningkatkan pengelolaan emosi siswa di dalam kelas.
Apakah ada hal spesifik yang ingin Ibu capai terkait hal ini? Iya Bu, saya ingin membuat suasana kelas itu lebih kondusif dan membuat siswa lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan mereka Bu, sehingga mereka nantinya bisa lebih fokus dalam belajar. Apa yang sudah Ibu lakukan sejauh ini untuk mencapai hal tersebut, Ibu Esa? Sejauh ini Bu, saya masih lebih banyak menerapkan metode pembelajaran yang terstruktur dan fokus pada hasil akademik anak-anak. Saya belum banyak terlibat Bu dalam pengelolaan emosi siswa, karena saya berpikir hal itu akan terbentuk dengan sendirinya. Apa yang Ibu lihat sebagai kendala dalam mencapai tujuan ini? Kendala utamanya mungkin karena saya kurang memberi waktu dan ruang bagi siswa Bu untuk mengekspresikan perasaan mereka. Juga saya sendiri belum cukup paham bagaimana caranya membantu siswa mengelola emosi mereka. Oke, baiklah. Mari kita pikirkan beberapa langkah konkret yang bisa diambil. Apakah ide-ide Ibu untuk mulai membantu peserta didik Ibu mengelola emosi mereka di kelas? Mungkin saya bisa mulai dengan menyediakan sesi refleksi Bu atau diskusi singkat di akhir pembelajaran, di mana siswa bisa berbagi tentang perasaan mereka selama belajar. Wah, itu ide yang sangat bagus Ibu Esa. Apakah ada hal lain yang bisa ditambahkan? Saya juga bisa mulai dengan mempelajari metode pengajaran yang mendukung perkembangan sosial emosional. Misalnya dengan menambah lebih banyak kegiatan kolaboratif dan saling menghargai di antar siswa. Masya Allah, yang langkah-langkah yang Ibu tadi sebutkan itu sangat bagus. Sekarang mari kita perjelas tanggung jawab Ibu untuk rencana ini. Apa pertama kali yang ingin Ibu lakukan? Oh iya, saya akan mencoba mengalokasikan waktu 5-10 menit di setiap akhir pembelajaran untuk mengadakan diskusi reflektif Bu tentang perasaan siswa saya. Lalu saya akan mencari referensi atau mengikuti pelatihan yang bisa membantu saya memahami lebih dalam lagi tentang pembelajaran sosial emosional ini. Ya, ide yang sangat bagus Ibu Esa ya. Kapan Ibu akan memulai langkah pertama ini? Mungkin saya bisa mulai minggu depan dengan siswa kelas 11 dan 10 Ibu. Dan untuk referensi pembelajaran sosial emosional, saya akan mencarinya dalam 2 minggu ke depan. Bagus sekali Ibu Esa. Jadi kita telah menetapkan bahwa Ibu akan memulai diskusi reflektif dengan siswanya minggu depan dan mencari referensi terkait PSE dalam 2 minggu ke depannya. Saya akan menghubungi Ibu lagi dalam waktu 1 bulan untuk melihat progres dan apa yang kita evaluasi ini lebih lanjut. Apakah ini terdengar baik untuk Ibu Esa? Ya betul Bu, dan terima kasih Bu. Saya merasa lebih jelas dengan rencana ini. Sama-sama Ibu Esa, semoga rencana ini membuat Ibu dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Saya akan selalu membantu jika Ibu membutuhkan bimbingan lebih lanjut lagi. Iya, terima kasih Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Esa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Milda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yusrina. Iya. Bagaimana kabar Ibu Milda pada hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu Yusrina. Baik Bu Milda, tadi saya mengamati proses dari percakapan Ibu Milda dengan Coach ya. Terkait proses coachingnya sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan, Ibu Milda, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya? Siap Ibu Yusrina. Nah, Ibu, untuk yang pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetisi inti coachingnya saya sudah terapkan, yaitu mendengarkan aktif Ibu Yusrina. Iya, baik sekali ya Bu Milda. Nah, berdasarkan hasil catatan saya Bu Milda, memang sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan. Itu terbukti bahwa Ibu tadi ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan dengan coaching ya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif
di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Nah, kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach ya. Nah, selain itu Ibu juga sudah melakukan kompetensi inti coaching. Oh ya tadi Ibu Milda mengharapkan ada dua ya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dari catatan yang sudah saya catat itu juga sudah terlaksana. Nah, yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alur cerita, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Nah, alhamdulillah ya, secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Wah, luar biasa sekali Ibu Milda ya. Nah, bagaimana Ibu Milda? Iya, terima kasih banyak Ibu Yusrina. Nah, ada pertanyaan terakhir nih Bu Milda. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi nih, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh atau presence, yang mana mungkin tadi saya merasa bahwa coaching memiliki sedikit unek-unek, namun karena kondisi yang kurang rileks, jadinya tidak sempat tersampaikan. Seharusnya saya menggunakan teknik presence dan teknik trust agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi. Iya, baik. Kehadiran penuh atau present menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan ya. Semoga teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Dan tidak hanya potensi ini, tapi juga potensi yang lain ya, agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya dan coachingnya. Nah, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bakal untuk Ibu nantinya ke depannya ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coaching. Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta. Terima kasih Ibu, sebuah proses yang sangat luar biasa, semoga bisa berdampak bagus kepada Ibu ke depannya. Insya Allah Ibu, terima kasih banyak Ibu Yusrina sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Esa. Ya, waalaikumsalam Ibu Milda. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Baiklah Ibu, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coachingnya nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapan sebagai coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi untuk kita ketahui bersama. Untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa, dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan, ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu menentukan tujuan dan hasil akhir, kemudian identifikasi masalah, lalu rencana aksi, dan juga tanggung jawab.
itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu sebagai saya sebagai observer ya. Bagaimana? Bisa dipahami Ibu Esa? Iya, bisa Ibu. Oke Ibu, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Apakah boleh Ibu Esa? Oh, boleh sekali Ibu Milda. Oke, untuk pertanyaan pertama Ibu, dari semua kompetensi coaching, yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nantinya? Oh ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu ada dua. Yang pertama itu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa Ibu. Luar biasa Ibu Esa, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi ini, bagaimana kompetensi yang secara spesifik yang ingin Ibu Esa kembangkan dalam proses coaching nantinya? Oh iya, untuk yang kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya mengetahui dengan baik permasalahan dari coach sendiri. Seperti itu. Baik, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya agar kita bisa menggali banyak hal dari seorang coach. Nah, Ibu, untuk yang pertanyaan terakhir ya ini Ibu ya, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Oh iya, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu Ibu, bahwa nantinya dalam menerapkan alur coaching nanti dapat berjalan secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach agar beliau dapat menemukan solusi atau permasalahan yang beliau hadapi. Baik sekali Ibu Esa, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi alur tirta ini, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan maksimal. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah itu Ibu silahkan bisa memulai coachingnya. Semoga sukses Ibu Esa ya. Ya, terima kasih Ibu Milda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Esa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Milda. Assalamualaikum Ibu Yusrina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik Bu Esa. Alhamdulillah. Baik Ibu Yusrina. Apa yang ingin Ibu Yusrina capai dari sesi coaching kita kali ini? Iya, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola emosi siswa, karena selama ini saya hanya fokus pada pembelajaran kognitif dan kurang memperhatikan aspek emosional mereka, Ibu. Jadi tujuan utamanya adalah meningkatkan pengelolaan emosi siswa di dalam kelas ya Bu. Apakah ada hal spesifik yang ingin Ibu capai terkait hal ini Bu? Ya, saya ingin membuat suasana kelas lebih kondusif dan membantu siswa lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan mereka, sehingga mereka bisa lebih fokus belajar. Wah, seperti itu ya Bu? Iya. Kalau begitu apa yang sudah Ibu lakukan sejauh ini untuk mencapai hal tersebut Ibu? Sejauh ini saya masih lebih banyak menerapkan metode pembelajaran yang berstruktur dan fokus pada hasil akademik saja. Nah, saya belum banyak terlibat dalam pengelolaan emosi siswa, karena saya berpikir hal itu akan terbentuk dengan sendirinya. Ya, seperti itu ya Bu. Iya. Apa yang Ibu lihat sebagai kendala dalam mencapai tujuan ini? Adapun kendala utamanya mungkin karena saya kurang memberikan waktu dan kurang dalam memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan perasaan mereka. Juga saya sendiri belum cukup paham bagaimana caranya membantu siswa mengelola emosi mereka. Nah, kalau begitu mari kita pikirkan beberapa langkah konkret yang bisa kita ambil ya Bu. Apa ide-ide Ibu untuk mulai membantu siswa mengelola emosi mereka di dalam kelas? Ya, saya bisa memulai dengan menyediakan sesi refleksi atau diskusi singkat di akhir pelajaran, di mana siswa bisa berbagi tentang perasaan mereka selama belajar, Ibu. Itu ide yang bagus Ibu. Apakah ada hal lain yang bisa ditambahkan Bu?
Iya, saya juga bisa mulai mempelajari metode pengajaran yang mendukung yang berhubungan dengan emosi sosial emosional siswa. Misalnya dengan menambah lebih banyak kegiatan kolaboratif dan saling menghargai di antara siswa tersebut. Nah, sekarang mari kita perjelas tanggung jawab Ibu untuk rencana ini. Ya, apa pertama kali yang akan Ibu lakukan? Iya, saya akan mencoba mengalokasikan waktu 5-10 menit di setiap akhir pelajaran untuk melakukan diskusi refleksif tentang perasaan siswa. Nah, setelah itu saya akan mencari referensi atau mengikuti pelatihan yang bisa membantu saya memahami lebih dalam tentang pembelajaran sosial emosional, Ibu. Oh iya, kapan Ibu akan memulai langkah pertama ini, Bu? Saya bisa mulai minggu depan dengan di kelas 10 dan kelas 11 yang saya ajari, Bu. Dan untuk referensi pembelajaran sosial emosional, saya akan mencarinya dalam 2 minggu ke depan. Wah, bagus sekali ya Ibu. Jadi kita telah menetapkan bahwa Ibu akan memulai diskusi reflektif dengan siswa minggu depan ya Bu. Iya. Dan mencari referensi terkait PSE dalam 2 minggu ke depan. Saya akan menghubungi Ibu lagi dalam waktu 1 bulan untuk melihat progres dan apa yang bisa kita evaluasi lebih lanjut. Apakah ini terdengar baik untuk Ibu? Terima kasih. Saya merasa lebih jelas dengan rencana ini. Iya, sama-sama. Semoga rencana ini membantu Ibu dalam mencapai tujuan yang inginkan ya Bu. Saya akan selalu siap membantu jika Ibu membutuhkan bimbingan lebih lanjut baik. Iya, terima kasih Ibu Yusrina. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Ibu Esa, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan coachingnya ya. Terkait proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan, Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Ibu Esa? Boleh Ibu juga. Baiklah, Bu, untuk pertanyaan pertama ini, apakah yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Oh iya, tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching Ibu, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi coaching yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif. Baik sekali Ibu Esa, berdasarkan hasil catatan saya, Ibu memang sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan. Itu terbukti Ibu tadi ketika mengobrol merasa setara, tidak ada perbedaan dengan coachingnya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapinya. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan yang sangat berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Selain itu juga Ibu sudah melaksanakan kompetensi inti seorang coaching. Oh ya, tadi Ibu mengharapkan ada dua hal ya, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Itu dari catatan yang sudah saya catat. Itu juga sudah terlaksana oleh Ibu Esa. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian telah mengadakan identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu Esa tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat luar biasa. Oke, Ibu Esa. Ya, terima kasih Bu Milda. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari saya buat Ibu Esa. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi nih Ibu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Iya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh atau presence ya Bu, yang mana mungkin tadi saya merasa bahwa coaching memiliki sedikit unek-unek, namun karena kondisi yang kurang rileks jadinya tidak sempat tersampaikan.
seharusnya saya menggunakan teknik presence dan teknik rasa agar beliau lebih rileks lagi untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahannya tersebut. Seperti itu. Baik, kehadiran penuh dan presence menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan ya. Iya. Semoga teknik ini bisa segera Ibu Esa maksimalkan dalam diri Ibu, dan tidak hanya potensi itu juga, tapi juga potensi yang lain ya Ibu, agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya dan coachingnya. Ya, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya ke depannya ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan Ibu, harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach. Ibu tetap berpegang teguh pada alur Tirta ya Ibu ya. Terima kasih Ibu, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu ke depannya. Iya, terima kasih Ibu, terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Esa. Iya.